Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Apriani, peserta Latsar CPNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang anti korupsi dan implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi. Apa itu korupsi? Pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Dalam arti yang luas, korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Ada berbagai macam jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Faktor-faktor penyebab korupsi ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa sifat tamak atau rakus manusia, gaya hidup konsumtif, moral yang kurang kuat. Faktor eksternal berupa faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Dampak korupsi, ada 6 dampak. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Kedua, dampak korupsi di bidang pemerintahan. Ketiga, dampak korupsi di bidang hukum. Dampak korupsi di bidang ekonomi berupa penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dan pajak, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, meningkatkan kemiskinan. Sedangkan dampak korupsi di bidang pemerintah ada 3. Yang pertama, etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama, pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi, kedaulatan rakyat hancur. Dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan ada 3. Yang pertama, kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, kekerasan dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang politik, kualitas lingkungan rendah, kualitas hidup yang menurun. Nilai-nilai anti korupsi, ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Selanjutnya ada berbagai cara untuk mencegah korupsi. Yang pertama adalah perbaikan sistem, seperti peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good government, dan lainnya. Kedua, perbaikan manusia, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Sekarang apa saja nilai-nilai anti korupsi di tempat kerja? Yang pertama, jujur. Nilai jujur dapat diterapkan dengan cara bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan.
Yang kedua adalah peduli. Peduli terhadap sesama rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, mandiri. Mandiri melaksanakan tugas tanpa harus menunggu perintah atasan terlebih dahulu. Kemudian mampu mengambil sikap dalam situasi yang kritis. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin dengan waktu. Hadir sesuai dengan waktu yang ada. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang ada di kantor. Yang kelima adalah tanggung jawab. Menjadi seseorang ASN haruslah melaksanakan tanggung jawab dengan melaksanakan semua tugas dengan sepenuh hati. Yang keenam, kerja keras. Nilai kerja keras dapat diterapkan dengan berdedikasi selama bekerja, tidak mengeluh dan gigih dalam menghadapi rintangan. Ketujuh adalah sederhana. Seorang ASN haruslah mengenakan pakaian yang pantas dan sederhana serta sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedelapan adalah berani. Berani terbuka dalam menerima kritik dan berani menyatakan pendapat. Yang kesembilan adalah adil. Nilai yang terakhir adalah adil. Bersikap adil baik ke sesama rekan kerja ataupun masyarakat yang dilayani.